Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara, sebelum kita akan memulai aktivitas kita ataupun kita akan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita mau mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan yang terus menopang, yang terus menguatkan hidup kita, menolong kita melalui tiap-tiap kesulitan yang kita hadapi. Kalau kita boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan mari kita juga memohon kepada Tuhan, biarlah melalui firman-Nya, Ia terus membentuk hati kita, mengubahkan hidup kita menjadi seturut dengan kehendak-Nya, sehingga hidup kita boleh berkenan di hati-Nya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, dan kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh membaca firman-Mu, dan kami boleh merenungkannya. Biarlah pembacaan dan perenungan ini Tuhan pakai untuk sekali lagi membentuk hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu ini Tuhan, dan kami bersyukur untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi ini yaitu adalah bersyukur di tengah masa sulit. Bersyukur di tengah masa sulit. Dan saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal yang pertama. Kita akan melihat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, bersyukur mudah dilakukan ketika keadaan kita berjalan dengan indah, seperti yang kita inginkan, dambakan. Tetapi bagaimana jika hidup kita ternyata diisi dengan begitu banyak kesulitan, pergumulan, tekanan? Masalah datang bertubi-tubi, satu belum selesai datang lagi yang satu, dan seterusnya. Saudara, apakah kita dengan mudah untuk bersyukur? Apakah dengan kondisi yang berat seperti itu kita bisa mengatakan Tuhan itu baik? Saudara, banyak orang yang sulit untuk melihat kebaikan Tuhan di tengah kehidupannya yang pelik, penuh dengan pergumulan. Yang ada adalah anggapan-anggapan bahwa Tuhan meninggalkan saya, Tuhan menghukum saya, Tuhan tidak lagi mengasihi saya, dan seterusnya. Saudara, bersyukur di tengah masa sulit tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi justru di titik itulah, saudara, sesungguhnya iman kita diuji. Apakah syukur kita, pemahaman kita tentang Tuhan, iman kita kepada Tuhan, hanya bergantung kepada keadaan? Kalau baik, itu artinya Tuhan baik. Kalau kita susah, wah, Tuhan tidak lagi mengasihi, dan seterusnya. Apakah iman kita bergantung pada kondisi hidup kita? Nah, di sini saudara, pentingnya untuk kita melihat apa kata Paulus dalam surat Kolose ini. Di mana saudara, Paulus menulis surat Kolose, saudara, dari penjara, dari balik jeruji besi, tempat yang gelap, lembab, dan hidupnya penuh dengan ketidakpastian. Tapi saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus di tengah kondisinya yang tidak mengenakan itu. Justru saudara, Paulus mengatakan kepada jemaat Kolose dan kepada kita harus kuat oleh karena kuasanya, sambil mengucap syukur kepada Bapa. Saudara, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa syukur kepada Tuhan itu bukan hasil dari situasi yang nyaman, hidup yang aman, tentram, melainkan dari sikap hati yang sadar dan mau bersandar oleh kuasa Tuhan. Perhatikan urutan yang dikatakan oleh Rasul Paulus.
Yang pertama, kita dikatakan harus dikuatkan karena kita telah dikuatkan oleh kuasa Allah. Sehingga dengan demikian kita bisa menanggung segala sesuatu. Dan ketika kita menanggung segala sesuatu, akhirnya apa? Kita bisa mengucap syukur atas segala sesuatu. Artinya syukur bukan pengganti penderitaan, melainkan respon iman di tengah penderitaan. Saudara, Injil inilah yang mengingatkan kita, yang memberi kita dasar untuk bersyukur. Kristus telah menanggung penderitaan yang terbesar agar kita bisa memiliki pengharapan yang tidak tergoncangkan. Karena salib dan kebangkitan, kita tahu sekarang bahwa penderitaan bukan kisah akhir, melainkan alat Tuhan untuk menghadirkan kemuliaannya, kuasanya, kasihnya dalam hidup kita. Syukur dalam masa sulit adalah satu bentuk deklarasi. Tuhan tetap baik walaupun keadaan tidak baik. Itulah iman yang hidup. Itu sebabnya, saudara, jika engkau saat ini tengah mengalami masa-masa sulit, engkau tengah merasakan berjalan di dalam lembah kekalaman, teruslah datang kepada Tuhan. Karena Ia tidak pernah meninggalkan kita. Gadanya dan tongkat selalu menjaga kita, menuntun kita, memberikan kita kekuatan. Sehingga dengan demikian, saudara, mengucap syukur di tengah masa sulit bukanlah sebuah hal yang mustahil untuk kita alami. Karena kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, teruslah bersyukur. Katakanlah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, hidupku ada di dalam tangan-Mu dan hidupku aman bersama-Mu. Saudara, syukur kecil itu dapat menjadi cahaya yang menuntun saudara dan saya melalui hari-hari yang berat, dan perlahan melalui kuasa Injil, hati kita akan terus diubahkan, ditolong, dan Tuhan akan senantiasa terus memimpin hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah selesai kami baca, tapi biarlah firman ini tidak berhenti sampai di momen ini, tetapi biarlah firman ini boleh hidup di dalam hidup kami hari lepas hari. Tolong kami Tuhan, kami menyerahkan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, sakit penyakit, perekonomian, relasi di tengah keluarga, studi masa depan kami. Ajar kami untuk melihat bahwa Tuhan baik kepada kami. Tuhan tetap baik dan Tuhan tidak berubah kebaikannya. Tuhan tolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.